Halo Mang Happy, kali ini saya mau berbagi salah satu tema yaitu terkait UMKM di debat paslon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe. Saya sendiri mulai terlibat di UMKM itu di tahun 2020. Jadi setahun penuh itu mulai dengan riset development dulu, kemudian ikut kelas persiapan. Baru di tahun 2021 saya mulai membuat produk yaitu minyak goreng kelapa, fermentasi nanas, dan juga pala. Jadi ada tahapan di situ, dimulai dari 1 tahun penuh persiapan baru berbicara produk. Nah, yang menjadi kendala utama bagi UMKM di daerah kita yaitu pertama kurangnya pendampingan. UMKM di daerah itu butuh didampingi, sangat butuh terkait mulai dari pengadministrasian misalnya. Di dalam termasuk adalah pelaporan keuangan. Nah, karena banyak pelaku UMKM masih belum begitu paham terkait ini. Kemudian yang kedua juga akan berbicara terkait quality control, yaitu untuk menjaga hasil produksi di minggu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya tetap presisi, tetap sama dari segi bentuk, kualitas, dan rasa. Kemudian setelah tahapan ini selesai, kita akan berbicara juga terkait izin. Baik izin untuk UMKM itu sendiri, tapi juga izin dari produk itu sendiri. Nah, perlu difasilitasi karena memang banyak pelaku UMKM kita itu kesulitan untuk mendapat akses izin ini karena ketidaktahuan atau bahkan tidak terhubung dengan pihak pemerintah di tingkatan kabupaten. Sehingga rasanya untuk mengurus ini jadi susah, padahal sederhana. Nah, maka dari itu perhatian pemerintah dalam bentuk fasilitasi pengurusan izin sangat-sangat diperlukan. Kemudian ketika izin ada, kita akan berbicara pemasaran. Part yang paling sulit sebenarnya dalam pengembangan UMKM yaitu pemasaran, di mana hasil produk kita dipasarkan dan akan tetap berjalan sepanjang bulan atau setiap bulan, bahkan dalam setahun penuh itu tetap ada produk yang dibeli. Nah, saya sendiri setelah memperhatikan pasar ya, akses pasar yang ada di daerah, ternyata memang banyak produk kita itu mau tidak mau harus juga dijual keluar daerah. Karena pertama, um, pasar pasar kita yang terbatas, jadi butuh akses yang lebih luas begitu untuk memasarkan produk kita, tidak hanya sekedar dijual di daerah. Mengingat kemampuan perekonomian di daerah kita harus diakui masih tergolong lemah. Kemudian setelah akses pasar ini selesai, kita akan berbicara inovasi. Sehingga setiap produk yang kita ciptakan, yang kita buat itu akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Nah, bentuk perhatian yang bisa dilakukan pemerintah bagi saya itu ada beberapa hal. Pertama, yang tadi kan terkait fasilitasi pendampingan. Kedua, yaitu permodalan. Karena cukup kasihan rasanya ketika para pelaku UMKM di daerah kita ini begitu jarang atau bahkan kurang diperhatikan. Saya sendiri secara pribadi sampai hari ini belum pernah ada bantuan dari pihak pemerintah. Bahkan sampai harus pinjam di bank kemarin untuk memulai dengan nominal yang cukup banyak. Sehingga benar-benar di tahun pertama itu struggle-nya minta ampun karena harus bertanggung jawab untuk bisa mengembalikan uang yang saya pinjam. Kemudian kedua berbicara terkait akses ke pasar. Nah, akses ke pasar ini bisa dimulai kalau di Sangihe sendiri karena 90% alat transportasi yang paling sering kita gunakan yaitu melalui kapal, maka gerbang utama kita yaitu di pelabuhan. Nah, di sana bisa disediakan sentra UMKM di mana setiap produk UMKM di daerah kita bisa dititipkan, bisa dijual di sana. Sehingga ini menjadi salah satu lokasi yang cukup strategis bagi para pengunjung yang keluar masuk di daerah kita untuk mencari hasil UMKM di daerah kita. Jadi ketika pun tempatnya ada tapi lokasi tidak strategis, maka itu juga akan mempengaruhi hasil penjualan. Sehingga ketika orang terburu-buru atau ada waktu segera meninggalkan Kepulauan Sangihe, mereka bisa melihat-lihat dulu, lama-lama tertarik dan membeli. Kenapa bisa membeli? Karena aksesnya dekat hanya di pelabuhan kita sendiri. Makanya perlu disediakan sentra UMKM untuk menampung setiap produk hasil UMKM kita di daerah. Nah, kemudian setelah ini ada juga salah satu yang tadi saya bilang yaitu permodalan. Ini bisa jadi dari APBD kah atau kemudian dari Bank Indonesia juga. Kita butuh akses juga ke sana untuk pelatihan pendampingan UMKM karena selama ini tidak difasilitasi sebenarnya. Makanya perkembangan ini terasa lambat. Kemudian ketika
izinnya udah ada, produknya udah bagus, baru kita akan berbicara terkait pameran. Jadi salah satu pameran yang saya ikuti di tahun kemarin yaitu TEI atau Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, sebenarnya tahun kemarin maksudnya saya sempat mengontak pihak pemerintah untuk membahas terkait ini, tapi sayang sekali tidak digubris. Sehingga jadi kayak Ultraman, mau nggak mau ngerjain semua sendiri. Dan respon pasarnya sangat bagus waktu itu, karena waktu itu yang saya tawarkan adalah pala dari Kepulauan Sangihe. Dan ternyata memang banyak pembelinya di luar, hanya saja ya gimana gitu. Saya anak desa begitu, keterbatasan akses dana dan lain sebagainya, sehingga untuk menjangkau pasar ini jadi terasa sulit karena tidak ada kolaborasi multi pihak atau pentahelik kata Oppo. Nah, maka dari itu, ketika keterlibatan ini jelas antara pihak pemerintah, pelaku UMKM, juga di dalam terlibat saling dorong-mendorong, maka produk kita juga akan makin dikenal, sehingga untuk akses pasarnya juga akan terbuka lebih luas. Nah, inilah kira-kira yang bisa dilakukan secara bertahap dan harapannya siapapun yang terpilih nanti menjadi Bupati Kepulauan Sangihe juga memiliki rasa kepedulian untuk terkait pengembangan UMKM. Karena terus terang daerah kita potensinya cukup banyak dan tinggal dipilih mau mulai berkembang dari mana, dan salah satu sektornya adalah UMKM. Buat teman-teman pelaku UMKM dimanapun berada, tetap semangat bekerja, berkarya, jangan putus asa. Jika Tuhan berkenan, kita akan terus berkembang. Jadi selamat bekerja dan see you guys around. Bye bye. Thank you.